Ya, Tuhan saudara, kita masuk pagi hari dalam pasal yang ke-13 dan pasal 14 dari kitab Mazmur. Kita akan lihat bersama saudara pada ayatnya yang ke-3 pasal 13 sampai ayatnya yang ke-6 saudara. Ayat yang ke-3 sampai ayat yang ke-6. Sama-sama kita baca ayat ini saudara. 1, 2, 3. Berapa lama lagi aku harus menaruh kekhawatiran dalam diriku dan bersedih hati sepanjang hari? Berapa lama lagi musuhku meninggikan diri atasku? Pandanglah kiranya, jawablah aku ya Tuhan Allahku. Buatlah mataku bercahaya supaya jangan aku tertidur dan mati, supaya musuhku jangan berkata aku telah mengalahkan dia, dan lawan-lawanku bersorak-sorak apabila aku goyah. Tetapi aku kepada kasih setiamu aku percaya, hatiku bersorak-sorak karena penyelamatanmu. Aku mau menyanyi untuk Tuhan karena Ia telah berbuat baik padaku. Saudara, kita melihat di sini saudaraku tentang doa. Ya, tentang doa Daud di dalam kesusahan, di dalam pergumulan, di dalam kesulitan hidup. Saya melihat saudaraku Daud orang hebat. Ya, saya melihat Daud itu orang yang luar biasa. Daud itu orang yang dipakai Tuhan. Daud itu orang yang disayang Tuhan. Tetapi orang-orang seperti ini ternyata saudaraku hidupnya banyak mengalami yang namanya pergumulan, saudara. Ya. Kalau saya memperhatikannya, saudara, ya. Orang-orang yang dipakai sama Tuhan tuh hidupnya bukan kehidupan yang bisa berhela-hela, ya, santai-santai. Orang yang nggak ada masalah, orang yang tenang-tenang aja. Ternyata orang-orang yang dipakai Tuhan, kalau sudah melihat tokoh-tokoh dalam Alkitab, orang-orang yang mau dipakai Tuhan, orang-orang yang dipakai sama Tuhan, adalah orang-orang yang memang ya hidupnya yang ngalamin seperti ini, saudara. Hidup yang nggak mudah, hidup yang ya kayaknya pergumulannya saudara, ya ada aja. Bukan hidup yang nyantai. Ya, jadi saudara kalau saudara mau hidup yang nyantai, ya, jangan pernah berdoa untuk dipakai Tuhan. Ya, jangan pernah berdoa untuk dipercayakan sesuatu sama Tuhan. Karena hidup yang dipercayakan sama Tuhan, hidup yang ditaruhkan sesuatu sama Tuhan, ya saudara, apakah pemakaian, apakah kemuliaan, maka hidupnya jadi ada aja, saudara. Yang saya lihat, ya saudara, ya, ada aja pergumulannya, ada aja tantangannya, ada aja ujiannya, ada aja. Ya. Dan yang kita mau lihat pada pagi hari ini bukan tentang masalahnya, tapi kalau kita melihat bagaimana Daud mengajar sama saya dan saudara, bagaimana menyikapi atau bersikap di tengah-tengah masalah itu ada. Karena saya melihat begini, ayat yang ketiga yang tadi kita baca. Berapa lama lagi aku harus menaruh kekhawatiran dalam diriku dan bersedih hati sepanjang hari? Berapa lama lagi musuhku meninggikan diri atasku? Pandanglah kiranya, jawablah aku ya Tuhan Allahku. Buatlah mataku bercahaya supaya jangan aku tertidur dan mati, supaya musuhku jangan berkata aku telah mengalahkan dia, dan lawan-lawanku bersorak-sorak apabila aku goyah. Tetapi aku kepada kasih setiamu aku percaya, hatiku bersorak-sorak karena penyelamatanmu. Aku mau menyanyi untuk Tuhan karena Ia telah berbuat baik padaku. Saya melihat di sini Daud sangat serius sekali dalam hal apa? Dalam hal memperhatikan dirinya, bagaimana dia bisa menyikapi masalah itu, dia bisa bersikap di tengah-tengah masalah kehidupan itu masih berkecamuk dalam hidupnya. Dia malah sangat memperhatikan apa yang harus dia buat, apa yang dia harus lakukan. Dia sangat berhati-hati dalam hal itu. Karena dia tahu sikap, saudaraku, sikap dia ketika dia ada dalam pergumulan itu sangat menentukan menang atau kalahnya dia. Bisa bilang amin, saudara. Sikap dia, apa yang dia lakukan di tengah-tengah badai itu sedang berkecamuk dalam hidupnya Daud. Daud sadar itu sangat menentukan menang dan kalahnya Daud. Seringkali kita tidak memperhatikan hal itu. Seringkali kita selalu menganggap ketika kita dihantam badai lalu kemudian kita jatuh, kita bilang wajar.
Waktu kita putus asa, wajar. Makanya Daud bilang begini, pandanglah kiranya, jawablah aku ya Tuhan Allahku, buatlah mataku bercahaya supaya jangan aku tertidur dan mati. Apa sih ini tertidur dan mati? Patah semangat. Berapa banyak orang menganggap bahwa patah semangat itu jadi sesuatu yang lumrah. Berapa banyak orang yang menganggap bahwa patah semangat itu menjadi sesuatu yang namanya juga orang dalam pergumulan, gak habis-habis, dari masalah ke masalah, aduh capek. Berapa banyak orang menganggap bahwa itu sesuatu yang wajar. Daud menganggap itu gak wajar, makanya Daud berdoanya begini, pandanglah kita, jawablah aku ya Tuhan, buatlah mataku bercahaya supaya jangan aku tertidur dan mati. Daud tahu kalau dia biarkan semangatnya patah, antusias dalam hidupnya, pengharapannya patah, semangat saudaraku, maka ya ujung-ujungnya kematian, ujung-ujungnya adalah kekalahan hidup. Kita seringkali dibodohi dengan cara berpikir kita yang seringkali salah. Kalau kita dalam pergumulan lalu semangat kita patah, ya gairah itu hilang, semangat itu tidak ada lagi, antusias itu jadi hilang. Maka kita berpikir, ya wajar. Gak wajar. Daud berkata, saudara, supaya musuhku jangan berkata aku telah mengalahkan dia, lawan-lawanku bersorak apabila aku goyah. Tetapi aku kepada kasih setiamu aku percaya, hatiku bersorak-sorak karena penyelamatanmu. Saudara, imannya gak dibiarkan hancur. Pengharapannya kepada Tuhan dia tidak biarkan hancur. Berapa banyak orang-orang menganggap bahwa kalau imannya hancur, pengharapannya hancur, ya wajar. Bahkan Daud bilang begini, aku mau menyanyi untuk Tuhan karena ia telah berbuat baik kepadaku. Ketika ada orang di tengah-tengah pergumulan, pujiannya hilang, saudaraku, pujian hilang, maka wajar. Kita membiasakan diri dengan segala sesuatu yang buruk itu, yang harusnya kita tidak lakukan di tengah-tengah masalah, tapi kita lakukan. Kita anggap itu jadi sesuatu yang sangat manusiawi sekali. Kalau kita bicara manusiawi, memang manusiawi. Nangis itu manusiawi, lelah itu manusiawi, capek itu manusiawi. Tapi masalahnya gini, saudaraku, kita harus memaksimalkan hidup kita. Kita harus memaksimalkan hidup kita sampai kita di tengah-tengah keadaan yang sudah tidak berdaya sekalipun kita masih tetap bisa berdiri. Ada amin, saudara. Orang-orang juara itu, saudara, orang-orang juara itu petinjukah, pelarikah, saudara, atau olahraga apa saja, dia naikkan, dia latih, saudara, dia dia dorong dirinya sampai pada titik yang paling jauh. Dia latih, saudara, dia latih dirinya sampai pada titik yang paling tinggi. Dan kita biarkan hidup kita dalam kelemahan. Tapi satu sisi yang lain, kita berharap kita jadi juara dalam kehidupan. Kita biarkan yang namanya kecengengan itu, sudah. Kita biarkan yang namanya kecengengan itu. Ternyata yang cengeng itu bukan cuma perempuan, laki-laki juga banyak yang cengeng. Sudah. Ini Daud latih dirinya. Daud maksimalkan. Daud tahu dia nggak boleh bersikap sesuatu yang salah di tengah-tengah dia menghadapi pergumulan itu, di tengah-tengah badai kehidupan yang sedang menerpa itu. Kalau tidak dia tertidur dan mati. Dia punya Tuhan, betul. Berapa banyak orang membanggakan tentang Tuhan, tetapi apa? Tetapi tidak memaksimalkan hidupnya.
jadi penikmat dalam hidup itu. Tapi nggak mau bersusah-susah. Saudara, ini Daud sedang mengajar sama saya dan saudara bahwa hidup ini, bahwa setiap orang alami yang namanya badai, siapapun, orang yang percaya Tuhan, orang yang cinta Tuhan, orang yang melekat hidupnya sama Tuhan, tapi tidak luput dari yang namanya pergumulan, namanya badai itu. Tolong kita sekali supaya di tengah-tengah masalah yang mungkin hari-hari ini saudara sedang hadapi, yang saudara harus perhatikan, sikap saudara. Apa yang saudara lakukan, apa yang saudara buat hari-hari ini ketika saudara sedang dihantam dengan badai itu. Menjadi putus asa, lari dari masalah, bisa, sangat bisa. Tapi kita nggak pernah tampil sebagai pemenang dalam hidup. Tolong ya saudara, supaya setiap kita, ya, saya tidak tahu apa yang sedang saudara alami hari-hari ini. Ya, mungkin saudara bilang begini, Pak Gema enak aja ngomong. Masalahnya, ini nggak bisa jadi teori belaka. Ya, untuk saya, untuk saudara, saya juga nggak bisa. Karena memang ini harus dilakukan, ini harus dikerjakan. Sikap yang baik, sikap yang benar yang harus kita lakukan di tengah-tengah badai kehidupan ini sedang berkecamuk dalam hidup. Maka Daud bilang, aku mau menyanyi untuk Tuhan. Dia tidak biarkan pujiannya hilang. Dia tidak biarkan, saudaraku, ucapan syukurnya hilang. Dia tidak biarkan mulutnya yang limpah penuh dengan pujian sekarang kemudian berbalik 180 derajat jadi persungutan, jadi kata-kata yang sia-sia, jadi kata-kata yang melemahkan diri sendiri. Nah, berapa banyak kali kehidupan kita ketika keadaan lagi baik-baik, ya mulut pujian, penuh pujian, mulut Tuhan baik. Tapi coba ketika kita dalam pergumulan hidup, masihkah pujian itu keluar? Masihkah pujian itu naik? Masihkah kata-kata iman itu masih keluar? Ini sangat penting sekali. Ini sangat penting sekali karena saya melihat selalu, saudara, masalah buat setiap orang benar, masalah yang Tuhan sediakan buat orang benar, masalah yang Tuhan izinkan untuk orang benar, itu selalu membuat orang benar naik level. Ada amin, saudara. Membuat orang benar naik level. Selalu membuat orang benar naik level. Masalah bukan untuk tujuannya membuat kita terjerembab gitu, jadi jatuh, bukan. Tapi sekali lagi sikap kita, ya, sikap kita adalah sikap yang berhati-hati, sikap kita sikap yang berwaspada, itu betul. Tapi sikap kita juga harus dari sikap-sikap yang benar. Dan tolong kita, saudara, ini bagian yang pertama. Bagian yang kedua masuk di pasal yang selanjutnya, pasal yang ke-14 ayat 1 sampai ayat yang ke-3. Ayat 1 sampai ayat yang ke-3, saudara. Sama-sama kita baca ayat 1, 2, 3. Untuk pemimpin biduan dari Daud, orang bebal berkata dalam hatinya, tidak ada Allah, busuk dan jijik perbuatan mereka, tidak ada yang berbuat baik. Tuhan memandang ke bawah dari surga kepada anak-anak manusia untuk melihat apakah ada yang berakal budi dan yang mencari Allah. Mereka semua telah menyeleweng, semuanya telah bejat, tidak ada yang berbuat baik. Saudara, kalau saya melihat ayat ini, maka ayat ini hampir sama dengan apa yang ditulis di dalam Lukas 18 ayat yang ke-8, Bapak Saudara. Lukas 18 ayatnya yang ke-8. Lukas 18 ayatnya yang ke-8, Bapak Saudara. Sama-sama kita baca, saudara.
Lukas 18 ayatnya yang ke-8. Sama-sama saudara, 1, 2, 3. Aku berkata kepadamu, ia akan segera membenarkan mereka, akan tetapi jika anak manusia datang, adakah ia mendapati iman di bumi? Kalimatnya hampir sama, saudara, ya, seperti yang tadi Daud katakan. Saudara, Tuhan memandang ke bawah dari sorga kepada anak-anak manusia untuk melihat apakah ada yang berakal budi dan yang mencari Allah. Mereka semua telah menyeleweng, semuanya telah bejat, tidak ada yang berbuat baik, seorang pun tidak. Dan kalau sudah tadi baca dalam Lukas 18 ayat yang ke-8, sudah aku berkata kepadamu, ia akan segera membenarkan mereka, akan tetapi jika anak manusia itu datang, adakah ia mendapati iman? Saya melihatnya begini, Pak Yusda, dari apa yang dikatakan oleh firman Tuhan, terjadi pergeseran. Terjadi pergeseran, terjadi penurunan. Sudah terjadi penurunan yang terjadi di Manado, ya saudara sudah tahu, yang lagi viral di Amurang, ya saudara, yang kemudian apa itu jatuh gitu, apa namanya, bangunan itu ternyata katanya di bawahnya itu ada lempengan yang menganga, lubang, jadi itu masuk sudah. Lempengan apa namanya, patahan ya, jadi itu apa namanya, masuk. Dilihat dari satelit, ternyata lempengannya itu kebuka, menganga. Kurang lebih kehidupan kita seperti itu. Kita lagi disedot, ada satu lubang yang besar yang sedang, yang kalau kita tidak hati-hati fondasinya, kalau kita tidak punya ketahanan yang baik, saudara, ya, kalau kita tidak punya ketahanan yang baik, maka itu akan runtuh semua, tersedot, jatuh. Iman, perbuatan baik, karakter-karakter yang baik, saudara, ini akan jatuh, runtuh semuanya. Dan ini menjadi sesuatu yang apa ya, saling kait mengait gitu, saudara. Ini menjadi sesuatu yang saling kait mengait. Artinya gini, kalau orang tidak punya pendirian, maka dia akan jadi ikut-ikutan. Kalau dia nggak punya fondasi yang kuat dalam bangunan hidupnya, maka dia akan sebelahnya jatuh, dia juga akan ke bawah. Dan ini sedang terjadi, saudara. Satu kekuatan yang masif, satu kekuatan yang hebat, satu kekuatan yang tidak terukur. Ya, makanya firman Tuhan bilang dalam Lukas 18, kalau aku datang, masihkah aku menjumpai iman di bumi? Ngeri nggak, saudara? Tuhan dalam kemahakuasaannya, Tuhan di dalam kehebatan kuasanya yang ajaib, saudara. Tetapi Tuhan punya satu kekhawatiran. Tuhan nggak pernah khawatir, saudara. Tapi kan kalau saudara baca Lukas 18 ini, itu ada sebuah rasa khawatir dari Tuhan. Yang saya lihat ya, saudara. Ini sudut pandang saya, ini sudut pandang. Saya melihat Tuhan punya kekhawatiran apa? Tentang iman manusia, tentang iman orang-orang percaya yang bisa jadi, saudaraku, karena sebuah tekanan, karena keadaan, karena apa ya, saudara? Karena situasi. Iman ini jadi hilang, iman ini jadi lenyap. Makanya apa? Kalau aku datang, masihkah aku menjumpai iman di bumi? Dengan semua apa ya, saudara, alasan-alasan kita, 1001 macam alasan, kita bisa bilang begini begitu. Tentang apa? Tentang pergeseran iman yang sedang terjadi dalam hidup saya. Ya, situasinya sih, ya. Contoh kalau orang masih online gitu ya, saudara, online, maunya online. Ya, mesti hati-hati sih, mesti hati-hati, mesti waspada juga, pandeminya belum selesai. Ya, oke. Ya. Benar, ya benar. Salah, ya salah. Maaf nih saudara ya. Makanya yang mau saja ibadah,
offline, yang mau saja. Nanti kalau bicara lebih keras lagi, jadi nanti menyakitkan, nanti nyinggung, nanti dianggapnya nggak ngerti, nggak punya empati, susah sudah, ya susah. Tapi saya mau bilang begini, hari-hari ini sedang terjadi, sadarlah, sedang terjadi yang namanya pergeseran, pergerusan itu sudah, erosi itu lagi disedot gitu, sama lubang besar. Makanya apa? Bangunan-bangunan yang nggak punya fondasi yang kuat, ya ikut ke bawah. Maafkan saya, saudara. Tapi kalau kita nggak punya fondasi yang sungguh-sungguh, kita harus punya fondasi yang sungguh-sungguh hari-hari ini. Karena dunia dengan segala caranya, saudaraku, akan membuat kita punya banyak 1001 macam alasan untuk apa? Membiarkan iman kita bergeser. Terjadi pergerusan. Kita lupa sama ayat yang bilang, orang yang menyayangkan nyawanya akan kehilangan nyawanya. Ya maafis. Nyawa mah di dalam tangannya Tuhan, saudara. Saudara mau amin nggak amin, tapi nyawa itu dalam tangannya Tuhan. Ada amin, saudara. Kita mau jaga kayak apa, kalau Tuhan cabut kita, ya sudah cabut, selesai. Itu aja. Tuhan mau cabut kita mau hati-hati kayak apa, tapi Tuhan cabut. Tapi orang sudah apa ya namanya, ya komorbidnya iya, umurnya udah tua ya iya, kena COVID-nya iya, tapi ya masih urip. Banyak yang saya lihat udah kelihatan, waduh udah lewat. Enggak, hidup. Ada satu jemaat, saudara, waktu saya di Manado saya telepon, Haji itu kena COVID. Aduh, saya tahu orangnya, saya tahu kondisinya. Tapi ada oksigen, iya Haji ada sih oksigen, masalah ada yang nganggur gitu, sudah ke oksigen. Dalam hati saya pulang paling juga makamin, ya nguburin, ditunggu beritanya, nggak ada beritanya sudah. Ya barangkali orang lupa ngasih tahu saya, orang ini udah mati, lupa ngasih tahu saya gitu. Urip sudah sampai hari ini, ya masih melayani di sekolah minggu. Saya pikir udah lewat, ya kondisinya juga kayak ya kurang gitu. Pas kena COVID bisa, udah lewat. Ngobrol sama saya udah sesak, bantu doa ya Bang. Ya, udah ngobrol udah lama nih, memang Pak sedang ngobrol saudara ya. Saya takut napasnya habis sudah gara-gara mati, gara-gara ngobrol sama saya enggak. Kenapa mati? Ngobrol balik pagar. Nggak enak sudah ceritanya ya saudara. Udah doa. Maaf ya sudah, maaf. Saya doa juga. Sambil Tuhan, serta Tuhan gitu sudah. Beneran sudah, ya jujur saya ngomong. Tapi itulah hidup, dalam tangannya Tuhan hidup kita. Ada amin. Kita nggak bisa. Oh ya begini, oh ya begitu, oh ya yang ini begini, oh yang itu begitu. Makanya maksud saya gini loh saudara, di atas semuanya ada hal yang lebih harus kita pertahankan, bukan nyawa kita, tapi iman kita. Ada amin saudara. Di atas semuanya ada satu hal yang harus kita jaga, itu iman. Makanya maafkan saya kalau hari-hari yang lalu ketika pandemi baru masih bergejolak, saya ngotot untuk ibadah ini. Kenapa? Karena saya melihatnya, saudara, saya melihatnya kondisi ini sebetulnya ada sesuatu yang sedang terjadi. Apa itu? Mematahkan, melemahkan setiap iman orang percaya, dilemahkan.
dilemahkan. Supaya setiap orang percaya, saudaraku, jadi mudah patah, mudah hancur, mudah. Saya suka miris sekali kalau masih ada gereja yang masih nggak berani gitu, masih online. Aduh, miris. Enggak, ini kan kita udah lewat. Tapi maksud saya, yuk sama-sama kita evaluasi. Sampai saya tersinggung kalau sampai orang anggap bahwa gereja ini tempat sarangnya COVID. Kalau mall tempat penyembuhan COVID. Mall itu sudah, kalau sudah masuk mall, tarik nafas dalam-dalam, yang COVID sembuh, ya saudara, ya. Yang COVID sembuh. 3 kali ambil nafas sembuh, ya, ambil jalan-jalan, makan. Tapi kalau ke gereja, waduh, sarang COVID. Apalagi kalau ketemu gembalanya lagi, ya. Pak biangnya COVID yang ini. Pergeseran itu sedang terjadi. Sungguh. Pergeseran dengan berbagai macam cara. Saya tidak bilang COVID saja, tapi dengan berbagai macam cara. Dan ini saudara, ini saling kait mengait. Saling kait mengait. Saudara, yang namanya dosa sekarang itu bukan lagi dianggapnya dosa, tapi lagi dari trendsetter. Yang namanya LGBT, saudara. Tahu nggak, saudara? Saya baru sadar beberapa tahun lalu, LGBT orang jadi, maaf nih saudara, ya LGBT kayak gitu. Itu bukan karena kecenderungan lagi. Saya kecenderungan, memang saya lahir begini, saya begini, enggak. Tapi apa? Jadi tren, ikut-ikutan. Kayak orang ngerokok, saudara. Dulu saya ngerokok karena melihat orang ngerokok tuh keren. Kalau orang ngerokok tuh kayaknya tuh jantan gitu tuh, kayak gagah gitu. Nah kayak gitu. Orang LGBT sekarang bukan lagi tentang kecenderungan, hasratnya memang rada berbeda, dia punya kelainan. Bukan, tapi ikut-ikutan. Keren aja. Kalau keren aja. Kalau ngomong, aduh, saudara, kalau saya gitu. Keren aja gitu, saudara. Jadi, nah sudah bayang. Dosa sekarang buat keren-kerenan. Dosa bukan lagi, maaf nih saudara, orang yang terikat, orang yang lain, ada sesuatu yang dia mau berjuang keluar gitu. Tapi ini malah ikut-ikutan gitu. Aneh. Saya baru ngerti. Jadi banyak orang begitu karena apa? Ya keren aja, memang lagi dunianya begitu. Nah lo, dianggapnya kayak model baju, model rambut. Kalau lagi rambut pendek, kalau lagi ponian, kalau lagi apa gitu, ya orang pada ikut. Nah begitu. Kalau rambut kan oke, saudara. Kalau baju oke. Tapi kalau yang seperti itu dianggapnya tren-trenan, model-modelan. Maksud saya, kita sedang dibawa, tak sadar atau tidak sadar, kita lagi dibawa, kita lagi dialihin arah perhatian kita, pikiran kita yang lurus nih lagi dibelokin. Tolong kita, saudara, ya. Tidak ada tujuan apa-apa. Saya cuma mau supaya setiap kita tetap mempertahankan iman kita sampai pada langkah kita yang terakhir. Ada amin, saudara? Sampai langkah kita yang terakhir. Runtuhan ini, saudara, akan semakin membesar. Tapi buat siapa? Buat orang-orang yang fondasinya lemah. Kenapa? Pergeseran, keruntuhan sebelahnya itu akan menarik. Ya. Tanah yang runtuh di sebelah kita, saudara, kalau kita nggak punya bangunan, kita nggak punya fondasi, akan menarik, Terjadi juga longsor.
Makanya kita harus punya fondasi yang kuat dalam hidup ini. Kenapa saya dorong saudara doa pagi, cuma nggak ada tujuan apa. Supaya saudara punya fondasi rohani yang kuat. Ada amin saudara. Supaya kenapa? Karena gini saudara, nanti satu saat ketika terjadi sesuatu, saudara yang harus hadapi sendirian. Ketika saudara menghadapi yang namanya masalah pergumulan hidup, saudara harus menghadapi sendirian. Betul ada istri, tapi sebetulnya istri kan hanya jadi apa ya? Udah yang kuat nih, yang kuat. Atau suami cuma bilang udah ya. Tapi sebetulnya kita yang harus hadapi apa? Sendiri. Dan itu nggak gampang. Kita butuh rohani yang kuat. Ada amin saudara. Kita butuh iman yang kuat. Kita butuh apa namanya? Ya bukan fondasi yang asal jadi. Bukan fondasi yang asal jadi, cuma asal-asal. Mesinnya asal-asalan, semen campurannya asal-asalan, dalamnya juga asal-asalan. Saya pernah pengen beli rumah saudara ya. Waktu saya belum nikah saya pengen berdoa tuh, kalau nikah pengen punya rumah dulu sih Tuhan ya. Membawa anaknya orang masa di rumah kontrak, mending jadi kontraktor ya saudara, kontraktor ya, pindah-pindah kontrakan gitu saudara. Jadi saya pengen punya rumah. Suatu saat saya dikasih tahu kawan teman saya, yang bikin saya kaget, fondasinya tuh saudara, ya memang rumah murah, memang bisa belinya rumah murah ya saudara. Fondasinya tuh nggak digali, bayangin saudara, fondasinya tuh nggak digali. Jadi besinya tuh ditaruh di tanah, ya saudara, besinya taruh di tanah, diituin sama kayu, terus langsung dicor aja. Jadi corannya tuh nempelnya di tanah, nggak digali. Aduh, langsung saya mundur saudara, karena saya kaget. Bangunan yang saya tahu nih saudara, saya dulu kan nggak ngerti, tapi yang saya tahu orang tuh gak fondasi itu digali dulu, baru kemudian diapain gitu, ada apa namanya batu kali, baru batu kali nanti di atasnya baru kemudian ada cor-coran kan saudara. Ini enggak. Berapa banyak kali kehidupan kita bangun kehidupan rohani asal-asalan, asal jadi. Lalu kemudian terjadi sesuatu ya jangan heran. Kita akan bilang begini, ya masalahnya sih berat pisan. Bukan masalahnya yang berat pisan, tapi apa? Fondasinya nggak cukup kuat. Fondasinya nggak cukup kuat. Yuk sama-sama kita bangun terus fondasi kita semakin kuat di dalam Tuhan. Amin saudara. Untuk saya sendiri, untuk saudara sendiri, bukan untuk orang lain. Karena kalau sampai satu saat bangunan saudara itu runtuh, yang rugi siapa? Bukan orang lain. Orang lain cuma lihat begini, aduh melas. Yang nggak tahu melasnya melas benar atau melas nggak benar. Ya, melasnya di dalamnya ada unsur syukur, ya rasa syukur gitu saudara. Yang nanti ngalamin untung dan ruginya kita sendiri. Di Tuhan, mari kita menyembah Tuhan. 15:69. Oh Yesus, kau selalu sertaku. Oh Yesus, takkan tinggalkan. Hidup
pekerjaan kesehatan, tubuh jiwa kami, seluruh kepemilikan kami diberkati oleh Tuhan. Bangsa negara kami Indonesia diberkati, kota kami Cirebon diberkati,
Kami rindu kami pulang dari tempat ini, kami jadi berkat dimanapun kami berada. Pekerjaan Tuhan, kenderuan juga diberkati, tanpakan bilangan jiwa yang ada, jiwa yang rindu bertumbuh mengenal Tuhan lebih dalam, kirimkan bersama kami tempat ini. Bahkan semua gereja-gereja Tuhan Kota Cirebon semuanya diberkati oleh Tuhan. Tangan kami arahkan buat setiap jiwa-jiwa yang kami doakan di dalam nama Tuhan Yesus, keselamatan daripada Tuhan. Di bagian buat setiap orang tua, papa, mama, kakak, adik kami, keluarga kami, sanak saudara kami, kenalan kami yang belum mengenal Tuhan, cucu-cucu kami, selamatkan mereka oleh anugerah Tuhan yang besar. Terima kasih ya Tuhan. Tangan kami yang terangkat pagi hari, kami percaya tangan kami limpah dengan berkat Allah, kemuliaan Allah menjadi bagian kami sepanjang hari. Kami sambut hari yang baru, berjalan bersama dengan Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Pagi Tuhan berkati.